Mengakuisisi pesawat AWACS atau Airborne Warning and Control System merupakan langkah besar bagi Indonesia dalam memperkuat kemampuan pengawasan dan kendali udara. Namun keputusan ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Sebagai aset strategis, AWACS menuntut kesiapan tinggi dari segi infrastruktur, sumber daya manusia hingga sistem pendukung operasional. Indonesia perlu menyiapkan jaringan radar, fasilitas pemeliharaan dan dukungan komunikasi yang kompatibel. Tanpa persiapan matang, efektivitas operasional pesawat ini juga bisa terhambat. Oleh karena itu, akuisisi AWACS tidak sekedar pembelian platform, tetapi juga berinvestasi besar dalam pengembangan ekosistem pertahanan udara nasional yang modern dan terpadu. Tantangan pertama datang dari aspek logistik yang sangat kompleks. Pesawat AWACS memerlukan rantai pasukan khusus untuk mendukung komponen elektronik, radar, serta sistem sensor berteknologi tinggi. Tidak semua suku cadang dapat diperoleh dengan mudah di pasar internasional, karena sebagian besar dilindungi oleh regulasi ekspor ketat dari negara produsen. Indonesia juga perlu memastikan keberlanjutan suplai bahan bakar, pelumas, serta komponen avionik yang kompatibel dengan pesawat yang akan dibeli. Keterlambatan logistik sekecil apapun tentu dapat berakibat pada menurunnya kesiapan tempur pesawat, sehingga sistem manajemen logistik yang efisien menjadi syarat yang mutlak untuk dimiliki. Dari sisi biaya perawatan dan maintenance, AWACS dikenal sangat mahal dalam siklus hidup operasionalnya. Sistem radar putar, sensor canggih, dan perangkat lunak analitik membutuhkan perawatan rutin oleh teknisi bersertifikasi dengan pelatihan khusus. Setiap jam terbangnya memerlukan biaya tinggi baik untuk bahan bakar maupun suku cadang. Selain itu, pembaruan perangkat lunak radar dan sistem komunikasi harus dilakukan secara berkala untuk menjaga efektivitasnya dalam menghadapi ancaman modern. Aspek pengembangan teknologi di masa depan juga kini menjadi perhatian penting. Sebagai aset strategis, AWACS terus diperbarui agar mampu menghadapi tantangan peperangan elektronik yang terus berkembang. Integrasi dengan jaringan data tempur, kemampuan deteksi target siluman, serta kompatibilitas dengan UAV dan satelit menjadi faktor penentu relevansinya. Indonesia perlu menyiapkan lembaga riset dan industri pertahanan dalam negeri untuk ikut terlibat dalam proses modernisasi agar ke depan tidak sepenuhnya bergantung pada negara produsen. Dari segi operasional, pengoperasian pesawat AWACS membutuhkan koordinasi lintas matra dan kesiapan jaringan komunikasi yang tentunya harus aman. Pesawat ini berperan sebagai pusat komando yang mengendalikan misi tempur, sehingga integrasinya dengan jet tempur yang dimiliki RI, rudal pertahanan udara yang ada di darat, serta kapal perang harus berlangsung tanpa hambatan. Tantangan tentu bisa muncul ketika komunikasi yang digunakan oleh matra yang berbeda belum sepenuhnya kompatibel. Oleh karena itu, modernisasi sistem C4ISR atau Command Control Communication Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance menjadi keharusan agar seluruh elemen dapat bekerja selaras di bawah kendali AWACS. Namun, berita baiknya adalah sebagian besar tantangan tersebut kini mulai terjawab dengan hadirnya inovasi baru dari pabrikan pesawat tempur seperti Airbus Defence. Mereka sudah mengembangkan varian A400M versi AWACS atau Airborne Early Warning and Control yang menawarkan fungsi sekelas AWACS pada umumnya dengan menggunakan platform pesawat angkut militer. Bagi Indonesia yang sudah mengoperasikan A400M ke depan, hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan. Kesamaan platform akan mempermudah urusan logistik, perawatan dan operasional karena banyak komponen yang serupa. Dengan demikian, akuisisi pesawat AWACS versi A400M menjadi solusi ideal yang mengurangi kompleksitas biaya dan risiko yang selama ini melekat pada sistem pengawasan udara strategis. Bagaimana menurut kalian?